Horror Story Fever. Judul: Horor Gadis Tetangga Sebelah Rumah. Namaku Damayanti. Teman-temanku biasa memanggil aku Yanti. Ini adalah hari pertama kami pindah ke Yogyakarta karena ayah mendapatkan tugas baru dari kantornya untuk menjadi kepala cabang baru di daerah sini. Ayah sudah mempersiapkan semuanya saat kami berada di Jakarta. Bahkan ayah sudah meminta rekan kantornya untuk menyiapkan tempat tinggal kami dan tempat nanti aku akan bersekolah. Dan tibalah kami semua di sini. Setelah merapikan barang-barang pindahan, sangat melelahkan. Malam ini ibu sudah menyiapkan hidangan makan malam. Suasana di sini sangat berbeda dengan suasana waktu aku di Jakarta dulu. Suasana pedesaan yang khas dengan suara jangkrik menambah kesan dan menambah kesunyian pada malam hari ini. Ayah sepertinya sangat lelah, dan ibu masih mengelap perabotan yang ada di ruang tamu. Bagiku, ini terasa sangat membosankan. Kalau aku boleh jujur, aku berharap aku bisa tetap tinggal di Jakarta seperti dulu. Akhirnya, di pagi hari ini, aku terbangun saat mendengar suara ibu memanggil namaku. "Yanti, bangun nak, sudah siang," teriak ibu. Aku masih mengucek mataku, merasa masih sangat lelah dan mengantuk. Aku pun mulai berdiri mendekati ibu. "Emang jam berapa sih, Bu?" "Jam 6 sayang," jawab ibu. "Terus kenapa tadi ibu bilang udah siang? Ini kan baru jam 6, lirihku kepada ibu. "Di sini udaranya sangat segar, Yan. Ibu ingin kamu melihat pemandangan desa yang sangat cantik kalau kamu lihat di pagi hari," ucap ibu bersemangat. Tidak lama setelah aku cuci muka, aku pun pergi ke depan rumah. Aku lihat suasana pepohonan dan pemandangannya memang sangat cantik. Udaranya pun sangat bersih. Benar saja, memang pemandangan pagi hari ini sangat luar biasa. Tiba-tiba aku melihat ada pohon jati yang besar dan sepertinya sangat teduh. Aku pun mendekatinya dan duduk di sana. Saat aku duduk, tiba-tiba ada yang menyolek pundakku. "Hai," sapanya. Aku cukup kaget saat menoleh ke samping dan aku melihat ada gadis seusiaku, kira-kira berumur 10 tahun, berambut pendek, dengan poni depan menyolek pundakku. "Hai," jawabku. "Kamu siapa?" "Aku Amel. Kamu siapa?" tanyanya. "Aku Yanti," jawabku. "Kamu tinggal di mana, Mel?" tanyaku kembali. "Aku tinggal di samping rumah kamu. Itu rumahku," sambil menunjuk ke rumah mungil di samping rumahnya Yanti. "Oh, jangan-jangan kamu yang memperhatikanku kemarin ya, Mel, saat aku sedang pindahan?" tanyaku. "Iya, aku senang sekali kalau kamu pindah ke sini. Sebelumnya aku sangat kesepian," jawab Amel. "Loh, memangnya di sini kamu tidak punya teman?" tanyaku. "Tidak ada anak yang seumuran denganku. Aku tidak punya teman main," jawabnya menunduk. "Kamu sekolah di mana, Mel?" tanyaku bersemangat. "Aku tidak bersekolah, Yan. Aku harus membantu orang tuaku di sawah," ucapnya. "Loh, kok kamu harus sekolah? Sebentar lagi aja aku mau sekolah di sini. Mungkin kita bisa sekolah bareng," jawabku penuh semangat. "Udah dulu ya, Yan. Nanti bapak cari aku. Sekarang aku harus ke sawah," jawab Amel terburu-buru dan akhirnya meninggalkan aku sendirian. Akhirnya aku kembali masuk ke dalam rumah. Aku lihat di meja makan sudah ada nasi goreng lezat buatan ibu.
"Ayo makan Yan, ibu udah masak buat kamu," ucap ibu. "Ayah kemana bu?" tanyaku. "Ayah udah berangkat ke kantor, lagi awasin renovasi kantor baru," jawab ibu. Sekitar 7 hari, aku sangat menikmati masa liburanku. Karena sebentar lagi aku akan mulai bersekolah di sekolah baruku. Setiap hari aku bermain dan bertemu dengan Amel, baik di pagi hari ataupun di sore hari. Dan kami selalu bertemu di tempat yang sama, pohon jati di depan rumah. Aku banyak diajarkan permainan khas tradisional di sana. Dan berkat Amel, aku akhirnya menikmati kepindahanku di sini. Hari pertama sekolah ini, ayah menungguku di mobil. Belum sempat aku pamitan dengan Amel karena harus datang pagi-pagi ke sekolah. Akhirnya aku pun berangkat dengan ayah. Jarak rumah dan sekolah cukup jauh. Mungkin menempuh sekitar setengah jam perjalanan dengan mobil. Dan aku diperkenalkan oleh ibu guru di kelas. Anak-anak sekolah menyambutku dengan sangat baik. Mungkin memang budaya di sini semua orang memang sangat ramah dan baik hati. Akhirnya aku terus bersekolah beberapa hari ini, dan selama bersekolah aku tidak bertemu dengan Amel. Saat sore itu aku duduk di pohon jati, Amel tiba-tiba datang. Mungkin saat ini dia sedang sibuk. Ternyata bukan Amel yang datang, hanya ibu yang menghampiriku untuk menyuruhku masuk ke dalam rumah. Tidak bertemu Amel, aku merasa kesepian, karena biasanya dialah yang menjadi teman bermainku. "Ibu, lihat Amel tidak?" tanyaku. "Amel siapa ya nak?" tanya ibu. "Tetangga sebelah bu, anak yang biasa main denganku." "Tidak, ibu seharian hanya di rumah aja sayang," jawab ibuku. Tidak terasa, akhirnya aku sudah beberapa bulan masuk sekolah, dan ayah pun sudah menyuruhku untuk belajar mandiri. Aku harus belajar naik angkot di depan jalan depan desa untuk sampai ke sekolahku. Dan proyek ayah pun sudah menghabiskan waktunya, sehingga tidak ada waktu bagi ayah untuk bisa menjemputku. Hari ini hujan turun lebat di sekolah. Aku terpaksa menunggu sampai agak sore untuk pulang. Ayah sudah coba aku telepon tapi tidak diangkat. Akhirnya setelah hujan agak reda, aku mulai berani menaiki angkot ke rumah. Sudah sangat gelap, hampir jam 7 malam. Angkot yang kunaiki ada masalah ban bocor. Aku mendengar saat ada anak sekolah lain di angkotku, mereka bercerita tentang pembunuhan anak sekolah yang tidak ditemukan pembunuhnya sampai saat ini. Ceritanya anak-anak tersebut, hantu gadis itu masih sering menampakkan diri saat kita berjalan melewati jalan tersebut. Dan saat aku menghentikan angkotku, anak-anak itu melihatku dengan aneh. "Kamu turun di sini?" tanya salah satu anak perempuan tadi. "Iya, rumahku di sini," jawabku. "Hati-hati ya, kamu sendirian?" "Iya," jawabku. "Banyak orang jahat," ucap anak tadi. Mendengar ucapan anak tadi, aku merasa agak sedikit takut dengan kondisi jalan yang kulewati. Ternyata jalan di desa ini sangat gelap kalau sudah lewat maghrib, dan hampir kita tidak bisa melihat ke depan jalan karena tidak ada lampu sama sekali. Tiba-tiba aku merasa seperti ada yang menarik tasku dari belakang. Saat aku lihat ke belakang, ada dua sosok pemuda menarik tasku. Wajah mereka sangat menyeramkan. "Widih, ayo tenan kamu dek, mau kemana ayo, mas antar ke rumahmu," ucap salah satu pemuda tadi. Sedangkan pemuda lainnya hanya tertawa. Aku merasa takut, tapi di sini sangat sepi. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku pun langsung menendang sekeras mungkin kaki orang yang menarik tasku. Dia pun merintih kesakitan. Disitulah aku mulai berlari dan menjauhi mereka. Aku hampir tidak bisa melihat kemana aku berlari. Dan mereka mengejarku dengan tenaga 2 kali lipat dari kecepatanku. Aku tersandung batu, lalu aku pun terjatuh. Mereka berdua mendekatiku.
Sambil tertawa menyeringai, merasa mereka telah menang, aku betul-betul takut. Aku berharap ada ayahku saat ini, saat mereka bersiap untuk menarikku menaiki motornya. Tiba-tiba aku melihat ada cahaya. Cahayanya sangat terang. Dan saat mataku betul-betul bisa melihat, aku melihat ada Amel. Amel menyeringai dan memelototi mereka. "Amel, tolong aku," ucapku merintih. Kedua pria tadi melihat ke arah Amel dan melihatnya sangat ketakutan. Kamu sudah mati," ucap dua pemuda tadi. "Tidak mungkin, kamu itu yang sudah kami bunuh kemarin." Pemuda itu melemparku ke jalan saat mereka membawaku, dan tiba-tiba mereka melarikan motornya dengan kecepatan yang tinggi. Amel hanya memandangku, melihatku sambil tersenyum. Aku samar-samar melihatnya sebelum aku kehilangan kesadaranku. Aku membuka mataku. "Ibu," aku melihat bayangan ibu. "Yanti, kamu sudah sadar, Nak? Alhamdulillah," jawab ibuku. "Aku di mana, Bu?" "Di rumah, Nak. Ada orang jahat, Bu. Dia ingin menculikku," ucapku lirih. "Iya, Nak, Ibu tahu. Ibu sangat khawatir saat kamu belum pulang sampai malam. Ibu meminta Pak Mardi, tetangga sebelah, untuk mencarimu, karena ayah belum juga pulang ke rumah. Untungnya Pak Mardi menemukanmu saat di depan jalan tadi, Nak," ucap ibu sambil menangis. "Amel bagaimana, Bu?" tanyaku. "Amel?" Tiba-tiba ada laki tua berada tepat di hadapanku. "Kamu kenal Amel dari mana, Nak?" tanya bapak tadi. "Dia tetanggaku, Pak. Aku sering bermain bersamanya. Dan dia yang menyelamatkanku dari dua orang jahat tadi." Wajah bapak tua tadi spontan terlihat sangat sedih. "Amel itu anakku, Nak," ucap bapak tua itu sedih. "Amel udah meninggal 6 bulan yang lalu, sebelum kamu pindah ke rumah ini," jawab bapak tadi. "Maksud bapak, yang main bersamaku selama ini siapa, Pak?" tanyaku bingung. 6 bulan yang lalu Amel juga pulang sekolah, sama seperti kamu, kemalaman karena nunggu hujan. Bapak waktu itu sakit, gak bisa jemput. Lalu kejadian yang sama seperti kamu alami terjadi padanya. Amel dijahati dan dibunuh. Mayatnya dibuang begitu saja. Menurut polisi, orang yang hampir menculikmu adalah orang yang membunuh Amel juga. Saat malam tadi, motornya ditemukan sudah hampir masuk ke dalam jurang, dan mereka sudah meninggal, Nak, cerita Pak Mardi kepada Ami, bapaknya Amel. Tiba-tiba, aku melihat di pojok rumah, wajah Amel samar-samar tersenyum melihatku. Sepertinya dia sudah tenang. "Makasih ya, Mel," ucapku. "Dia telah menyelamatkan jiwaku." Sejak saat itu, aku tetap mengingat Amel sebagai teman dan sahabat yang baik. Dengan kejadian tersebut, ayah agak trauma dan meminta sebenarnya untuk bisa kembali ke Jakarta. Dan akhirnya pihak kantor ayah pun mengabulkan. Kami semua berpamitan dengan Pak Mardi untuk bisa kembali ke Jakarta.